Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang lebih tertarik pada hal yang besar dan cenderung meremehkan hal-hal yang kecil. Karena yang kecil dianggap tidak menguntungkan, biasa saja, nothing special gitu ya, tidak bahaya, tidak menarik, dan lain sebagainya. Kita anggap hal itu bukanlah hal penting alias tidak berdampak. Ya. Padahal segala yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Memang dari sebuah batang pohon kita bisa membuat ribuan batang korek api. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa sebatang korek api mampu membakar jutaan pohon? Coba kita perhatikan hidup dari Raja Daud. Ya. Daud memulai segala kebesarannya dari hal-hal kecil. Daud tidak punya darah bangsawan. Ia lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tahta yang dia duduki juga bukan warisan dari ayahnya. Daud memulainya dari seorang penggembala ternak di padang yang sunyi, sebuah tempat yang jarang dilihat oleh orang. Daud tidak menolak ketika disuruh oleh ayahnya untuk menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Daud tidak meremehkan tanggung jawab kecil itu. Bahkan jika ada beruang yang mencoba mengganggu dombanya, Daud yang masih muda akan melawan beruang itu dengan sigap, gagah, dan berani. Sekalipun Daud tidak mendapatkan apresiasi yang baik dari orang lain, dan tidak ada orang yang menghargai usahanya, tetapi Tuhan memperhatikan dan memperhitungkan semua itu. Percayalah, hanya orang yang bisa bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil lah yang layak untuk diberi kepercayaan untuk hal-hal yang lebih besar. Suatu hari Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantar ransum makanan kepada kakak-kakaknya yang berada di medan peperangan. Keberadaan dan kehadiran Daud di medan laga diremehkan oleh semua kakaknya. Juga oleh Raja Saul. Dan terakhir juga oleh Goliat, jenderal pasukan Filistin yang menantang duel orang Israel. 1 Samuel 17 ayat 42 dan 43. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu. Karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, dia mengutuki Daud. Ketika Goliat melihat Daud, dia langsung meremehkan Daud. Goliat menganggap remeh anak kecil yang masih kemerah-merahan dan tidak terlihat sebagai prajurit yang gagah perkasa. Dia merasa bakal dengan mudah bisa menghancurkan Daud. Apalagi dia melihat senjata yang dibawa oleh Daud hanyalah sebuah tongkat kayu gembala. Pun demikian ketika Goliat melihat Daud mulai mengayunkan umbannya yang berisi sebuah batu kecil. Goliat dengan penuh angkuhnya, dengan pongahnya, dia berjalan maju menghampiri Daud. Tidak disangkanya, akhir hidupnya ada di tangan si anak kecil dengan sebuah batu kecilnya yang menghujam terbenam ke dalam dahi Goliat. Seringkali kita sanggup menghadapi bahaya besar, tetapi kita justru kalah oleh sebuah perkara kecil. Banyak orang siap menghadapi masalah besar, tetapi bingung dan gagal mengatasi persoalan sepele. Kita mampu mengarungi arung jeram sederas apapun, tetapi kita bisa jatuh akibat terpleset genangan air di lantai. Ada banyak contoh lain di Alkitab yang menunjukkan betapa orang yang paling hebat sekalipun bisa jatuh dalam masalah yang secara logika seharusnya mampu mereka atasi dengan mudah. Salah satunya adalah apa yang dialami oleh panglima pasukan Raja Kanaan, yaitu Sisera pada zaman Hakim Deborah. Hakim-Hakim 4 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim.
Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Panglima hebat ini justru matinya bukan terbunuh oleh pedang dalam peperangan, tetapi ia dibunuh oleh seorang ibu rumah tangga biasa yang bernama Yael di dalam kemah ketika Jenderal Sisera sedang tidur nyenyak. Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-21. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu atau Sisera. Dalam kondisi apapun, keadaan apapun juga, selalu biarkan diri kita untuk waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah. Jangan terbiasa menyepelekan segala sesuatu, bahkan yang tampaknya gampang sekalipun. Ingat, iblis selalu menunggu saat kita lengah. Maka dari itu waspadalah, karena kelengahan adalah awal dari kejatuhan. Kalau hari-hari ini kita dipercaya untuk mengerjakan hal-hal kecil, kerjakanlah dengan maksimal, serius, dan tulus. Jangan dianggap remeh. Jangan lupa, hal besar tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sering mengabaikan hal-hal kecil. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.